Haleluya, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita ada di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang mau disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu hasil panen. Kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Mari kita perhatikan ayat renungan kita hari ini. Di bagian yang pertama, di sana ditulis tentang menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara, menabur dan menuai itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Menabur itu sama dengan menanam. Menuai sama dengan memanen. Seorang petani ketika dia menanam sesuatu atau menabur sesuatu, pasti dia berharap pada saat masa panen nanti dia boleh menuai hasil panen yang baik. Ya, orang yang menabur atau menanam sesuatu pasti mengharapkan nanti di masa panen itu boleh menuai, memanen hasil panen yang baik, yang memuaskan. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak dapat menuai sesuatu yang baik jika yang kita tabur adalah sesuatu yang tidak baik. Kita tidak dapat menuai sesuatu yang baik kalau yang kita tabur itu sesuatu yang tidak baik. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 18 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kita akan menuai sesuatu yang baik, tetapi kita menabur sesuatu yang tidak baik. Nah, kita tidak dapat memperoleh hasil panen yang baik kalau kita menaburnya sesuatu yang tidak baik. Maka kita harus menanam atau menabur benih yang baik supaya kita dapat memanen hasil panen yang baik. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Di bagian yang pertama ayat renungan kita mengatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kita perhatikan kata kecurangan. Kecurangan ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka yang dituai pun adalah sesuatu yang tidak baik pula, yaitu bencana. Siapa orang yang menabur kecurangan, dia akan menuai bencana. Orang yang menabur yang tidak baik, maka yang dituainya pun adalah hal yang tidak baik pula. Di dalam Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 bagian A juga mengatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Mereka yang menabur sesuatu yang tidak baik, yang jahat, maka akan menuai bencana, sesuatu yang buruk sebagai akibat dari apa yang ditaburnya. Ayat-ayat yang sudah kita baca, sesuatu yang ditabur itu tidak baik, maka yang dituai pun juga hasil yang tidak baik. Kita tidak bisa mengharapkan kita menuai sesuatu yang baik, tetapi yang kita tabur, yang kita tanam adalah sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan kalau kita menabur, menanam sesuatu yang tidak baik, maka yang kita tuai pun adalah sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan setiap kehidupan kita, taburlah yang baik dan tuailah apa yang baik. Sesuatu yang bisa kita tabur, sesuatu yang baik, itu adalah segala sesuatu yang bentuknya adalah sebagai kebaikan. Hal yang dapat kita terus tabur,
hal yang baik adalah kebaikan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan lelah, jangan kita bosan, jangan kita menyerah untuk terus melakukan perbuatan baik, untuk terus menabur apa yang baik, Bapak Ibu Saudara. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai sesuatu yang baik pula, karena yang kita tabur adalah kebaikan. Yang kita tabur adalah hal yang baik, maka akan ada waktunya kita akan menuai yang baik pula dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita tabur. Dalam kita berbuat baik, mungkin kita disalah mengerti. Bapak Ibu Saudara, tentunya melakukan sesuatu yang baik itu bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita berbuat baik tetapi kita disalah mengerti. Mungkin juga ketika kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin juga perbuatan baik kita itu justru dibalas dengan perbuatan yang jahat. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu. Jangan kita lelah, jangan kita bosan, jangan kita menyerah dalam kita menabur kebaikan. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menuai hasil panen yang baik, kita juga harus menabur apa yang baik. Kita terus berbuat baik sekalipun mungkin kita tidak dihargai. Sekalipun perbuatan baik kita itu disalah mengerti oleh orang lain. Bahkan dibalas dengan kejahatan oleh orang lain. Tetaplah berbuat baik. Dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kita berbuat baik, dalam kita menabur kebaikan, kita mungkin menabur dengan mencucurkan air mata. Kita mungkin menabur dengan menangis. Tetapi Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur. Dia sendiri akan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kehidupan kita. Kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas-Nya. Sambil membawa hasil panen, hasil tuaian dari apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara, jangan lelah, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Jangan kita bosan, menyerah dalam kita menabur sesuatu yang baik. Kita akan menuai sesuatu yang baik juga dari apa yang sudah kita lakukan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Setiap kesaksian yang kita boleh bagikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang akan mendengarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada setiap kehidupan kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik, untuk kami tidak lelah, tidak bosan, tidak menyerah dalam kami menabur sesuatu yang baik. Kami percaya ketika kami menabur apa yang baik, maka kami akan menuai sesuatu yang baik pula dari apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap perbuatan kami, setiap umat-umat-Mu, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi milik bagian setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ingatlah firman yang Engkau katakan kepada kami, keluarga GPDL Syari Magelang, oleh karena Engkau telah membuat kami berharap. Inilah penghiburan kami dalam sengsara kami, bahwa janji-Mu menghidupkan kami. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.